Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oleh Usmansyah dengan NIM 220404500009 dari kelas ABK angkatan 22 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membuat video tugas UTS mata kuliah praktikum BK Belajar. Nah, di sini saya mengangkat judul atau materi yang akan saya bahas dalam video ini tentang mengatasi siswa yang memiliki motivasi belajar rendah akibat kecanduan game. Nah, kenapa saya mengangkat judul ini sebagai tugas untuk mata kuliah saya nantinya? Karena game online ini sudah sangat pesat atau sudah sangat banyak orang yang bermain game online pada zaman ini. Karena dengan perkembangan zaman yang cepat serta kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat saat ini mengalami perubahan terutama dalam dunia hiburan yang semakin dirundungi oleh berbagai kalangan usia, bukan hanya anak-anak, tetapi ada juga orang dewasa yang kecanduan bermain game online. Nah, kecanduan game online ini ada beberapa jenis game online. Game online ini dapat diunduh melalui Google Play Store dan terdapat beragam aplikasi yang tersedia untuk diunduh, baik secara gratis maupun dengan biaya. Nah, jenis game online yang marak atau yang sekarang banyak dimainkan oleh anak-anak maupun orang dewasa itu seperti Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan AoV. Nah, itu kenapa sih saya mengangkat kecanduan game online ini menyebabkan rendahnya motivasi belajar anak? Karena anak-anak yang kecanduan bermain game online sering melupakan waktu belajarnya, waktu istirahat, yang membuat anak tersebut lebih fokus terhadap gamenya dan membuat motivasi belajarnya itu lebih rendah dibanding motif untuk dia bermain game sehari-hari. Karena yang kita ketahui ini sekarang dampak dari game online ini sangat banyak buat anak menjadi makanya menurunkan tingkat kebugaran tubuhnya karena keseringan bermain game, menjadi kecanduan atau bermain game online secara berlebihan. Terus dia sulit untuk berkonsentrasi pada saat pembelajaran, penurunan motivasi belajar, dan bisa merusak mata dan saraf. Nah, itu sebabnya saya mengangkat judul ini dalam RPL saya yang nantinya saya akan bahas. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik semua ya. Nah, sebelum kita masuk ke layanan klasikal kita pada hari ini, Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Oke. Nah, sebelumnya anak-anakku sekalian sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Terus gimana lebarannya kemarin? Alhamdulillah pulang kampung semua ya? Alhamdulillah rata-rata pulang kampung semua ya. Baik, sebelum itu Ibu ingin melakukan presensi terlebih dahulu ya. Oke. Muhammad Rizky Kram hadir. Putri Aulia hadir. Arifa Kuratu Aina hadir. Lia Nur Hidayah Hamzah hadir ya. Ini Masya Allah. Mutia Salsabila SJ. Oh, Mutianya sakit ya? Oh, sakit apa nak? Oh, dia demam ya? Oke, baik ya. Mutia sakit. Gibran
Oke, hadir ya. Alhamdulillah rata-rata di kelas ibu ini semuanya pada aktif ya. Semuanya pada rajin untuk ke sekolah. Nah, sebelum itu, Ibu memberitahu ke kalian bahwa kesepakatan waktu yang nantinya kita lakukan atau selama layanan klasikal ini terdiri dari 40 menit ya. Nah, sebelum itu, Ibu akan memberikan kalian ice breaking terlebih dahulu agar kalian ini lebih semangat dan em, tidak loyo ya pada pagi hari ini. Oke, ayo ikuti Ibu. Kelas 9, huha. Kelas 9, huha. Kelas 9, huha. Oke, Masya Allah. Bentar semua ya, anaknya Ibu. Nah, hari ini Ibu akan memberikan kalian layanan klasikal dengan judul eh, mengatasi siswa yang memiliki motivasi motivasi belajar rendah akibat kecanduan game online. Kira-kira anak-anak sekalian di dalam kelas ini ada nggak yang sering merasa bahwa sering main game lah atau suka main game? Ada tidak? Oh, kebanyakan ada ya. Rata-rata ibu ketika ibu bertanya, kalian semua mengangkat tangan. Memang ya, karena dengan perkembangan zaman yang cukup cepat, rata-rata anak-anakku sekalian sudah mempunyai gadget atau ponsel ya pada zaman sekarang. Nah, kehadiran game online ini memiliki dampak yang dapat di sini sebenarnya dampak dari game online ini tidak melulu dari dampak negatif saja, tetapi yang ibu ketahui itu ada juga dampak positif dari bermain game online ini. Karena game online dapat membantu siswa mengasah kemampuan konsentrasi, motorik, bekerja sama, dan juga mengembangkan imajinasi. Terus sisi lain dari keseringan main game online ini juga dapat menyebabkan ketergantungan, kecanduan, terus ketergantungan ini sering muncul karena adanya kesenangan dan kepuasan yang dirasakan uh, saat bermain game sehingga memunculkan atau menimbulkan dorongan untuk terus mengulangi aktivitas yang menyenangkan tersebut. Nah, apakah di dalam kelas ini ada nggak yang merasa bahwa dirinya itu kecanduan bermain game atau dia sulit untuk membatasi waktu-waktu bermain gamenya dengan waktu-waktu belajar? Coba ibu mau dengar dong suaranya dari siswa yang cowok. Kan biasanya siswa cowok ini kan lebih sering bermain game ya dibanding siswa cewek atau sama aja. Oke, ya, Rizky mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa dia merasa kecanduan bermain game karena apalagi dengan waktu-waktu luang, Rizky ini keseringan untuk apa ya? Rizky ini sering mengisi waktu-waktu luangnya dengan bermain game. Nah, kalau boleh Ibu tahu, game apa sih yang Rizky mainkan ini? Oh, game PUBG ya. Oh iya, benar sekali. Karena Ibu tahu juga sekarang zaman sekarang ini game-game yang sering dimain itu PUBG, Free Fire, ML. Oh, Putri juga main ML ya. Iya ya, memang dari game online ini kita bisa tahu bahwa banyak anak-anak yang bermain game hingga lupa waktu, lupa sholat, lupa belajar. Nah, terus, kan perlu kita ketahui ya bahwa game online ini bukan hanya berdampak pada konsentrasi atau rendahnya motivasi belajar, tetapi game online ini juga bisa merusak mata karena ada radiasi yang merusak mata dan saraf.
Jadi kalian itu harus membatasi waktu-waktu bermain game dan waktu belajar. Kalian harus bisa membagi atau memanage waktu kalian agar kalian tidak melulu bermain game atau sampai kecanduan bermain game. Atau ada di sini murid ibu atau di dalam kelas ini ada yang merasa tidak bahwa eh, ketika melepas game itu merasa pusing, merasa bosan, lebih enak bermain game sih dibanding belajar. Oh, nah Gibran merasa begitu ya. Ketika melepas game atau aku merasa bosan. Terus kira-kira di dalam ketika di dalam kelas atau di dalam sesi pembelajaran yang biasa guru misalnya mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lain sebagainya, apakah Gibran ini sering bermain game ya atau ketika waktu luang saja atau ketika di rumah saja? Oh, Gibran ini walaupun sementara pembelajaran juga sering yang mencuri-curi waktu untuk bermain game. Ya mengisi waktu luangnya juga dengan bermain game dan juga di rumah full main game ya. Oh, kita itu harus mengurangi atau membatasi waktu-waktu untuk bermain game atau hiburan-hiburan semata karena eh, kita sebagai siswa bukan hanya sebagai siswa, tentunya orang-orang di luar sana yang hingga kecanduan bermain game itu harus membatasi karena ketika kita tidak membatasi kita kecanduan pastinya eh, kita lebih lebih sering menunda-nunda pekerjaan rumah, tidak mengerjakan tugas, lupa sholat, beribadah, lupa sulit untuk beristirahat karena waktu-waktu itu lebih sering diluangkan kepada bermain game. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, apakah anak-anaknya Ibu sekalian sudah siap untuk mengikuti layanan klasikal yang hari ini Ibu akan berikan? Alhamdulillah sudah siap semua ya. Oke, sebelum itu Ibu akan menayangkan PowerPoint tentang materi atau tentang layanan yang Ibu berikan pada hari ini. Nah, kalian bisa lihat ya, materi yang Ibu angkat itu mengenai mengatasi siswa yang memiliki motivasi belajar rendah akibat kecanduan game online. Nah, game online ini kan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk kesenangan atau hiburan yang memiliki aturan tertentu, sehingga terdapat ada yang menang, ada yang kalah. Nah, game ini menyatakan bahwa internet game adalah jenis permainan yang dimainkan secara daring melalui internet, dapat diakses melalui komputer pribadi atau ponsel game konvensional seperti PS2 dan sejenisnya ya. Nah, game online ini merupakan bagian yang semakin umum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, game online ini hanya dapat dimainkan melalui komputer. Namun, saat game online ini dapat diakses melalui ponsel, di ponsel pintar. Biasanya game online dapat diunduh melalui Google Play Store. Bisa beragam aplikasi yang sudah tersedia ya, baik gratis maupun berbayar. Nah, bentuk-bentuk gamenya itu seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan AoV. Nah, anak-anaknya ibu sekalian, ada nggak yang tahu apa sih sebenarnya game itu? Kira-kira apa sih fungsinya kita bermain game? Terus apa sih tujuan kita untuk main game? Coba ibu mau dengar suara dari yang cewek. Kan katanya tadi ibu dengar-dengar ada yang suka main ML ya. Oke, ibu silakan kepada Naalia. Hmm, betul sekali ya. Jadi penyampaian Alia ini
dia katakan bahwa game ini sebagai hiburan ketika jam-jam istirahat atau waktu-waktu luang ketika libur ya, Alia suka bermain Mobile Legends dengan teman-temannya. Terus tadi kata Alia tadi itu eh, tujuan dia main game itu ya semata-mata untuk hiburan ya. Terus juga kan manfaat dari game online Alia katanya bisa ketemu dengan atau berteman dengan orang-orang luar. Iya, bagus sih sebenarnya game online ini bisa berdampak positif, tetapi ketika kita berlebihan dalam memainkan game tersebut, eh, kita lama kelamaan eh, kita lama kelamaan pasti menjadi kecanduan karena merasa bahwa game ini lebih seru dibanding belajar. Terus dampak game online ini kan ada dampak positif dan ada dampak negatif dari permainan game online ini. Nah, dampak positif itu seperti bisa meningkatkan konsentrasi. Bermain game online ini membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi, terutama pada permainan yang semakin menantang. Dengan meningkatkan konsentrasi dalam bermain game, dapat juga meningkatkan konsentrasi dalam aktivitas lainnya. Ya benar sekali ya. Terus dari bermain game online yang positif ini mengembangkan kemampuan berpikir dan penalaran, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris yang tadi Alia bilang itu bisa berteman dengan orang-orang luar negeri ya benar sekali. Menghibur, mengalihkan perhatian dan bisa mengurangi stres. Terus bisa menemukan teman baru seperti pengalaman atau cerita dari Alia tadi ya. Tetapi yang ibu lihat-lihat sih lebih banyak dampak negatifnya seperti kita menjadi lebih kecanduan atau berlebihan dan mengabaikan hal-hal yang hal-hal seperti belajar, mengaji, sholat, beribadah. Nah, terus di situ juga dapat menurunkan tingkat kebugaran tubuh karena ketika bermain game online kan kita cenderung tidak melakukan gerakan fisik yang memadai sehingga aktivitas fisiknya menjadi kurang, lebih sering di kamar, melihat gadget, radiasi, terus kesulitan juga. Memang tadi dampak positifnya itu ada meningkatkan konsentrasi, tetapi ketika kecanduan pasti sulit untuk berkonsentrasi atau mempertahankan konsentrasi saat proses belajar atau mengajar ini sedang berlangsung. Karena pasti pemusatan pikirannya ketika terlalu sering atau keenakan bermain game, pasti yang lebih suka dipikirin itu kayak, iya aku mau kasih naik rank dong sebentar, ya aku udah pengen deh main sama temanku yang itu karena dia pro player misalnya. Terus penurunan motivasi belajar. Kenapa? Karena di mana para pemain menjadi enggan untuk belajar atau mengerjakan tugas sekolah karena lebih tertarik dengan bermain game. Nah, itu tadi yang Ibu bilang. Ketika sudah merasa kecanduan, merasa terlalu seru main gamenya sampai lupa untuk mengerjakan tugas, sudah malas-malasan. Itu yang menjadi penyebab penurunan motivasi belajar. Terus bisa merusak mata dan saraf, terus berkurangnya interaksi sosial karena waktu-waktu istirahat atau jam istirahat di sekolah lebih banyak main game, menghadap laptop atau menghadap gadget karena kesenangannya ya di bermain game online. Atau anak-anak ibu ada yang merasa bahwa dengan bermain game online ini hanya mendapatkan dampak positif, tidak ada dampak negatifnya. Coba Ibu mau dengar suaranya dari Arifah. Hmm, betul sekali ya. Jadi pengalamannya Arifah ini dia merasa bahwa ketika bermain game online ini lebih banyak
dampak negatifnya ya, karena dia lebih mudah marah, kesal ketika HP-nya lowbat atau ketika dia kalah atau ketika disuruh-suruh oleh ibunya. Arifa ini cenderung suka marah-marah ya, suka emosi, lebih rentan emosi ya. Kan makanya ibu bilang kita itu bermain game, apalagi bermain game seperti itu harus betul-betul dibatasi, karena ketika kita sudah kecanduan pasti itu yang akan merusak kita nantinya. Nah, selanjutnya itu eh, siapa sih di sini murid ibu yang tahu apa sih sebenarnya motivasi? Atau ada yang mau berbagi ceritanya tentang bagaimana dia meningkatkan motivasi, atau bagaimana dia membatasi game-game online, lalu lebih memotivasi dirinya sendiri, atau ada faktor-faktor lain yang memotivasi dirinya agar dia lebih semangat dalam belajar. Coba ibu mau dengar nih suaranya dari Gibran deh ya. Hmm, jadi tadi Gibran bilang ini katanya eh, dia mempunyai motivasi dalam dirinya itu karena ingin membahagiakan kedua orang tuanya, ingin sukses. Oh, Masya Allah, semoga apa yang Nak Gibran inginkan, Nak Gibran cita-citakan bisa tercapai. Nah, betul sekali ya, apalagi untuk keberhasilan belajar ini sangat dipengaruhi oleh tingkat motivasi yang dimiliki. Karena siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi cenderung mencapai prestasi lebih tinggi, sedangkan mereka yang tingkat motivasinya itu lebih rendah cenderung memiliki prestasi yang lebih rendah. Tadi Ibu lupa ya untuk bagikan layarnya. Ini definisi game online sama motivasi. Nah, motivasi belajar ini dapat muncul ketika kita ingin atau punya keinginan untuk berhasil, atau bisa juga dari faktor-faktor dorongan dari lingkungan kita, misalnya dari orang tua, teman, itu yang memicu adanya tingkat motivasi yang tinggi. Nah, atau anak-anak itu sekalian bisa membagi pengalamannya, kira-kira pernah tidak merasa tidak memiliki motivasi ketika belajar, atau bermalas-malasan ketika belajar. Kira-kira apa upaya yang anak-anak bisa kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan tidak memiliki motivasi belajar ini? Coba Ibu mau dengar dong perwakilan dari Rizky deh ya. Dari Rizky bilang bahwa dia merasa rendah motivasi itu juga bukan hanya karena terlalu sering bermain game ya, tapi ada faktor-faktor yang menyebabkan motivasinya rendah, seperti dia tidak terlalu menyukai pembelajaran matematika dibanding pembelajaran bahasa Indonesia. Iya, benar sekali ya. Tapi ya, saran dari Ibu untuk mengatasi hal itu, Rizky coba untuk belajar. Ibu ya, sebentar Ibu mau angkat telepon dulu. Mohon maaf ya, terpotong karena tadi ada telepon. Nah, ini tadi faktor penyebab rendahnya motivasi. Ketika itu tadi benar ya, cerita dari Rizky tadi bahwa materi pelajaran yang dilakukan guru terus monoton atau kurang menarik, ketidakjelasan kurikulum, perkembangan teknologi dan informasi juga berperan dalam menurunkan motivasi belajar.
Seperti tadi, kecanduan bermain game itu bisa membuat kita lebih bermalas-malasan belajar, menunda-nunda mengerjakan tugas. Terus faktor latar belakang ekonomi, sosial budaya, dan ketidakpercayaan diri dalam mata pelajaran tertentu. Itu yang tadi disampaikan Rizky itu betul ya adanya. Ibu rasa eh, upaya untuk ibu harus memberikan kalian upaya biar kalian itu tidak kecanduan dalam bermain game ya. Eh, yang pertama itu kalian harus membatasi waktu bermain game kalian. Kalian harus mengerti atau memahami bahwa kayak, oh ini ada waktu untuk bermain game, ada waktu untuk belajar atau mengerjakan tugas. Nah, ada waktu untuk beristirahat, lalu ada waktu untuk ada waktu untuk beribadah, sholat, mengaji, atau mengerjakan hal-hal positif yang diminta oleh orang tuanya, atau atau memang aktivitas sehari-harinya harus betul-betul dibatasi. Karena ketika kita sudah merasa kecanduan dalam bermain game, sulit untuk membatasi, kita harus betul-betul aware karena ketika kita sudah tidak bisa membatasi hal-hal tersebut, siapa lagi yang mau membantu kita selain diri kita sendiri? Karena pasti orang tua kita bisa membantu kita, tetapi harus kita terlebih dahulu ya bisa atau mau untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Ibu rasa anak-anak ibu sudah sangat mengerti ya bahwa motivasi itu sangat penting, sangat berperan penting dalam pembelajaran karena itu merupakan faktor pendukung dari lancarnya proses pembelajaran ya. Eh, Kalian sudah sangat paham dan ibu sangat mengapresiasi pemahaman atau tadi cerita pengalaman-pengalamannya tadi eh, itu sangat membantu ibu dalam melaksanakan layanan ini agar ibu bisa mengetahui bagaimana sih cara mengatasinya, bagaimana cara mengatasi atau ibu bisa memberikan kalian nantinya atau ke depannya teknik-teknik yang membantu kalian untuk mengurangi kecanduan game online tersebut. Nah, ibu mau ada perwakilan dari kelas ini yang bisa menyimpulkan terkait materi atau layanan yang sudah ibu berikan. Oke, betul sekali ya. Ada apresiasi untuk saudari Putri. Allah. Mungkin ada lagi dari anak-anak yang lain yang ingin memberikan kesimpulan terkait layanan yang ibu berikan hari ini. Oke, betul sekali ya. Kesimpulan yang tadi yang Gibran katakan, Masya Allah. Dan selanjutnya, ibu akan membagikan kalian LKPD, lembar kerja yang nantinya kalian isi ya. Dari sini ibu akan bagi satu-satu dan kalian harus isi eh, sesuai dengan keadaan dan betul-betul real, bukan dibuat-buat. Memang harus betul-betul jujur dalam isi ini agar menjadi evaluasi buat ibu ya. Oke, begini ya.
Nah, kalian jangan lupa untuk mengisi APD atau lembar kerja yang Ibu berikan terkait materi. Nah, baik, dapat Ibu simpulkan ya dari pertemuan kita kali ini bahwa eh, game online ini dapat mengurangi aktivitas positif yang seharusnya dilakukan oleh anak maupun orang dewasa selama masa perkembangannya. Anak yang terjerat dan ketergantungan pada game cenderung memiliki motivasi belajar yang berkurang, sehingga waktu yang seharusnya dihabiskan untuk belajar dan berinteraksi dengan teman sebaya menjadi berkurang. Nah, jika pola ini berlanjut secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, individu tersebut mungkin akan menarik diri dari lingkungan sosialnya, kehilangan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya, dan bahkan dapat membentuk kepribadian yang kurang sosial, di mana anak itu tidak dapat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Lalu game online ini memang ada dampak positifnya, tetapi kita betul-betul harus aware kepada diri kita, harus betul-betul membatasi agar kita tidak masuk atau tidak akan masuk pada fase kecanduan atau terlalu sering bermain game online. Kita harus bisa membatasi waktu-waktu untuk belajar, bermain game, beribadah dan lain-lain sebagainya untuk melakukan hal-hal positif lain selain mengisi waktu luang dengan bermain game. Nah, sebelumnya terima kasih banyak untuk anak-anak ibu sekalian karena eh, sudah dapat mengikuti layanan yang Ibu berikan. Ibu sangat mengapresiasi kehadiran dan keaktifan kalian di dalam kelas ini. Terima kasih ya. Nah, sebelum itu Ibu ingin memberikan kalian motivasi. Ada satu motivasi yang Ibu pernah baca, yaitu semakin besar motivasi untuk sukses, semakin besar pula peluang untuk sukses dan meraih cita-cita setinggi langit. Ya, karena ketika kita memiliki motivasi yang rendah atau lebih kecil dibanding orang yang mempunyai motivasi besar, pasti orang yang mempunyai motivasi lebih besar itu pasti kemungkinan atau semakin besar peluang untuk suksesnya karena dia terus berusaha dan berusaha. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup layanan yang Ibu berikan pada hari ini. Ya, Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin uh, atau menutup sesi layanan kelas kali yang Ibu berikan hari ini. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.